Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang KKA. Apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Pak Arif akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa kira-kira nih hari ini yang tidak hadir? Siti Pak sakit. Oke, terus? Bagus Pak, sakit. Oh, aku sakit. Raisa Pak ada keperluan. Oh, Raisa ada keperluan. Oke, 3 orang ya hari ini tidak hadir. Baik, sebelumnya Pak Arif mau ngecek pakaiannya terlebih dahulu. Silakan berdiri, coba dicek. Ada yang keluar atau ada yang belum rapi? Silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah silakan duduk kembali. Untuk pembelajarannya hari ini supaya kita termotivasi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Bagaimana? Semangat? Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, yang kompak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran hari ini tujuan kita untuk belajar dan manfaat pembelajaran dari KKA adalah peserta didik mampu untuk memahami konsep berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Kemudian mengembangkan produk digital edukatif seperti poster, presentasi, dan animasi sederhana yang menjelaskan
kecerdasan artifisial secara kreatif, bermanfaat dan elastis. Dan juga manfaatnya untuk mendukung pengembangan profil lulusan dengan 8 dimensi utama berbasis pendekatan deep learning. Nah, ini pembelajaran kita tujuannya dan manfaatnya untuk belajar KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Baik, kita masuk ke pembelajaran utama. Untuk coding, ada yang tahu nggak apa sih itu coding? Pak, Oke, Aprilia. angka-angka di dalam komputer. Apa kok Aprilia? Angka-angka di dalam komputer. Oh, angka-angka di dalam komputer. Ada yang lain? Oke, program komputer. Oke, ada yang lain juga? Oke, permainan. Oke, semuanya memang betul ada hubungannya. Coding itu apa? Oke, sekarang kita lihat kepada slide-nya. Coding. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki instruksi dalam bahasa yang dapat dipahami komputer untuk menjalankan suatu tugas dan fungsi tertentu. Nah, itu adalah coding. Ya, kemudian Pak, oke. hubungan antara coding dan berpikir komputasional apa sih, Pak? Hubungan coding dengan berpikir komputasional. Hubungan coding dengan berpikir komputasional yaitu dasar coding. Jadi berpikir komputasional itu adalah dasar coding karena membantu programmer untuk memahami masalah dan menemukan solusi secara logis. Hubungannya seperti itu, Suci. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau yang disebut juga dengan kalian disebut juga AI. Nah, untuk kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia. Jadi mesinnya itu bisa seperti kita orang. Karena apa? Karena kita sudah memasukkan kode-kode atau kecerdasan artifisialnya ke dalam mesin tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kecerdasan artifisial itu. Nah, contohnya adalah seperti Google Assistant yang suka kalian gunakan di dalam laptop. Ada juga seperti Shopee. Ada yang pernah menggunakan Shopee? Nah, kalian menggunakan Shopee untuk apa? Nah, itu juga termasuk dalam kecerdasan artifisial atau AI. Artificial Intelligence. Oke? Atau bisa juga seperti ChatGPT. Siapa yang sering menggunakan ChatGPT? Ada yang suka menggunakan? Oke, Mika, ya. Oke, semuanya. Nah, di sini Pak Arif sudah menjelaskan apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Baik. Sekarang silakan kalian berkelompok terlebih dahulu, kelompok yang sudah kita tentukan di minggu kemarin. Oke? Yang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, 4 silakan kalian berkelompok dari sekarang. Ayo silakan berkelompok.
Oke, kelompok 1. Oke, sebelumnya Pak Arif akan menyerahkan LKPDK kepada kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Untuk LKPD-nya Pak Arif serahkan ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, ini kelompok 4. Oke, silakan kalian diskusikan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pak Arif kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. 15 menit dari sekarang. Oke. Oke, kelompok 3. Bagaimana? Udah dapat? Sudah, Pak. Oke, kelompok 4. Oke. Oke, kelompok 1. Gimana hasil diskusinya? Sudah dapat? Sudah. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Pak. Ada? Udah dapat ada? Sudah. Oke, semuanya. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, karena kalian sudah bercapek-capek, bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Oke, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, ada yang maju di depan sini sebagai yang memimpinnya, silakan. Oke. Siap.
kita masuk kepada sesi presentasi. Ayo, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, kira-kira yang mau mempresentasikan, siapa yang terlebih dahulu ingin mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki instruksi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer untuk menjalankan suatu tugas atau fungsi tertentu. Dengan kata lain, coding adalah cara manusia berbicara dengan komputer agar komputer bisa melakukan apa yang kita perintahkan, seperti menampilkan teks, menentukan angka, atau menjalankan aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang akan mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan ingin mempresentasikan tentang keterampilan berpikir komputasional, dekomposisi, pemecah masalah menjadi besar menjadi bagian kecil. Pengenalan pola, pattern, recognition, menemukan kesamaan dan perbedaan. Abstraksi, memilih informasi penting, mengabaikan detail tidak perlu. Algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang apa itu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial (KA) merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. KA dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir bagaimana, siap? Oke, silakan maju kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara bekerja. Input, komputer menerima data, gambar, suara, dan teks. Proses, komputer mencari pola dari data. Output, komputer memberi hasil atau keputusan. Contoh, asisten virtual seperti Siri Google, asisten Alexa, asisten rekomendasi seperti Google, GitHub, dan Shopee. Pengenalan wajah dan suara seperti Voice ID, smartphone, dan perintah suara. Chatbot seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Pak Arif akan mengevaluasi pembelajarannya. Pentingnya untuk melihat kecerdasan artifisial sebagai alat yang dapat membantu pekerjaan untuk menggantikan mereka sepenuhnya. Jadi, kecerdasan artifisial itu dapat mengganti atau membantu pekerja untuk pekerjaan yang dia kerjakan. KA juga bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, ya, juga memberikan analisis yang lebih akurat dan mengurangi pekerjaan rutin yang membosankan. Nah, itulah hasil dari apa itu kecerdasan pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, baik. Kesimpulan yang kita dapat dalam pembelajaran hari ini, kelompok 1, bagaimana kesimpulannya? Coding bukan sekadar menulis baik kode, tetapi merupakan cara berpikir yang struktur dan logis dalam memecahkan masalah. Dengan berpikir komputasional, kita belajar memahami persoalan yang kompleks dan mencari solusinya secara sistematis. Karena itu, penting untuk terus bereksperimen dan berkreasi melalui coding agar kemampuan berpikir dan inovasi kita terus berkembang. Pak, izin menambahkan. Ya, silakan. Melalui coding, manusia mengajarkan komputer untuk memecahkan masalah secara otomatis. Dengan KA, komputer dapat menganalisis data, mengenali pola, serta mengambil keputusan cerdas berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum itu Pak Arif akan menanyakan refleksinya terlebih dahulu. Coba Tasya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial? Merasa senang karena saya lebih tahu tentang KKA. Oke, baik. Terima kasih Tasya atas refleksinya. Baik semuanya, karena waktunya sudah berakhir, Pak Arif merasa cukup. Sebelum itu, Pak Arif akan menyampaikan materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang Scratch. Ya, pembelajaran berikutnya kita akan praktek mengenai Scratch. Scratch itu adalah aplikasi di dalam komputer bagaimana kita akan membuat sebuah permainan. Ya, ini akan kita bahas minggu depan. Terima kasih. Sebelum kita pulang, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum pulang kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, terima kasih. Kita ketemu lagi di mana kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.